Tapi hari ini umat Islam, hadirin yang mulia, membatasi kekuasaan Allah dengan logika dia, logika akal kita. Dia nggak mampu berpikir. Dia baru sekali hidup di dunia. Iya Pak ya. Jadi mulai hari ini yakinlah hanya kepada Allah. Yang berkuasa hanya Allah, yang membahagiakan kita hanya Allah. Selain Allah tidak bisa membahagiakan. La ilaha illallah. Yang memberi kita benda-benda hanyalah Allah. Selain Allah tidak bisa memberi benda-benda. La ilaha illallah. Allah mampu membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda, dengan rumah atau tanpa rumah, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan istri atau tanpa istri, dengan suami atau tanpa suami, dengan anak atau tanpa anak. Allah mampu membahagiakan kita di mana saja Allah kehendaki. Hatta Allah mampu membahagiakan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api sekalipun. Dalam api bahagia. Orang tanya kapan saat terindah dalam kehidupan wahai Ibrahim? Dikatakan ketika aku dibakar. Ya. Kita harus yakin Allah itu hebat, Allah yang maha kaya, Allah yang berkuasa, Allah yang menjumpakan kita, Allah yang akan memisahkan kita, Allah yang mendekatkan kita, Allah yang menjauhkan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Seluruh dunia mau bunuh kita, Pak, tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Ngapain antum takut mati? Orang jadi hadirin sekalian, ini kalimat sederhana nih, tapi ini akan merubah hidup kita semua kalau kita masukkan kalimat ini ke hati kita. Ya, yang bawa buku catat, yang nggak bawa buku hafalkan kalimat ini. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan seluruh manusia di dunia dan di akhirat hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Bisa nggak diulangi kalimat ini, Pak? Coba diikuti saya, Pak. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, kejayaan manusia di dunia dan di akhirat hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. The one and only place, the one and only way. Ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita yakini, satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk mendatangkan kebahagiaan, taati Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara lain. Allah mampu membahagiakan, memuliakan, hadirin mulia, mensukseskan orang miskin tanpa memberi dia harta. Dia tetap miskin tapi bahagia, bisa Pak. Dan Allah mampu menghinakan orang-orang kaya, menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Ini harus masuk ke hati kita, sehingga cita-cita kita bukan lagi dunia saja. Hari ini kan semua dunia. Duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Tadi saya jalan sama teman saya, kita naik Grab. Lewat banyak tempat, ada perumahan. Saya bilang, nih rumah bagus di sini. Terus kawan saya ada lagi di luar, makan dia lapan staff. Dia bilang nggak kebayang bang, bakal punya rumah di sini. Terus saya tanya kenapa nggak kebayang? Kapan bisa ngumpulin duit, bisa beli rumah di sini semewah ini? Saya bilang istighfar banyak-banyak. Kenapa istighfar? Ya nggak mungkin lah. Dia bilang kalau dikumpul tidak terbayang, nggak mungkin gitu. Ya, Pak. Kita harus yakin yang mendatangkan rumah itu Allah, bukan duit. Nah, tapi hari ini orang umat Islam bertuhan kepada uang.
Dia yakin dengan uang. Dia yakin kalau nggak ada duit nggak mungkin punya rumah, kalau nggak ada duit nggak mungkin punya mobil, nggak ada duit nggak mungkin pergi haji, nggak ada duit nggak mungkin bisa menikah. Ini keyakinan nomor ini, Pak. Betul nggak, Pak? Duit aja. Duit ini Tuhannya orang kafir, Pak. Duit nggak akan ada kalau nggak ada mesin. Mesin tidak akan ada kalau tidak dirakit oleh manusia. Sebuah kejahilan yang teramat sangat. Orang merakit mesin, dia cetak uang, dia berhajat kepada uang, dia bergantung kepada uang, dia berharap kepada uang. Naudzubillah. Dia tuhankan uang. Terus kalau saya tanya, terus gimana caranya, Bang? Minta sama Allah. Ya Allah, minta rumah di sini, ya Allah. La ilaha illallah. Bisa nggak Allah kasih ke Bapak rumah paling mewah di sini, Pak, di kawasan? Bisa nggak, Pak? Apa susahnya bagi Allah itu, Pak? Orang menjadikan kita, hadirin sekalian, dari satu tetes air yang hina, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya, dari air itu muncul mata, Pak. Muncul telinga, muncul rambut, jantung berdetak, jari jemari keluar, gigi tumbuh rapi. Allah mampu, Pak. Apalagi cuma urusan-urusan sederhana kayak gitu. Tapi hari ini umat Islam, hadirin yang mulia, membatasi kekuasaan Allah dengan logika dia, logika akal kita. Dia nggak mampu berpikir. Dia baru sekali hidup di dunia. Iya, Pak, ya. Jadi mulai hari ini yakinlah hanya kepada Allah. Yang berkuasa hanya Allah, yang membahagiakan kita hanya Allah. Selain Allah tidak bisa membahagiakan. La ilaha illallah. Yang memberi kita benda-benda hanyalah Allah. Selain Allah tidak bisa memberi benda-benda. La ilaha illallah. Allah mampu membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda, dengan rumah atau tanpa rumah, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan istri atau tanpa istri, dengan suami atau tanpa suami, dengan anak atau tanpa anak. Allah mampu membahagiakan kita di mana saja Allah kehendaki. Hatta Allah mampu membahagiakan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api sekalipun. Dalam api bahagia, Pak. Orang tanya, kapan saat terindah dalam kehidupan wahai Ibrahim? Dikatakan, ketika aku dibakar. Ya. Kita harus yakin Allah itu hebat, Pak. Allah yang maha kaya, Allah yang berkuasa, Allah yang menjumpakan kita, Allah yang akan memisahkan kita, Allah yang mendekatkan kita, Allah yang menjauhkan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Seluruh dunia mau bunuh kita, Pak, tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Ngapain antum takut mati? Orang hari ini takut naik pesawat, mati jatuh pesawat katanya. Coba dihitung, Pak, Ibu sekalian, dihitung berapa banyak lebih banyak mana orang mati naik pesawat daripada mati di atas kasur. Kenapa naik kasur gak takut? Iya, Pak. Naik pesawat takut dia. Mati nanti kasur. Ada orang bapaknya pelaut, mati di laut. Tenggelam kapal bapaknya. Kemudian anaknya tetap jadi nelayan, jadi pelaut juga anaknya. Orang tanya, lah bapakmu mati di laut, kau masih melaut? Terus dia tanya balik, bapakmu mati di mana? Di darat. Kau masih di darat, kenapa? Larilah kabur, tidak bisa. Yang mematikan itu Allah, bukan laut, bukan darat, bukan pesawat, bukan senjata, bukan senapan. Siapa yang mematikan? Allah. Allah katakan mati, mati, Pak. Allah mampu mematikan orang paling sehat di dunia. Paham, Pak? Antum olahraga apa? Nih, bela diri. Azan nggak ke masjid dia. Ternyata mati semua. Ya, Pak. Sehat-sehat, makan bergizi, vitamin, dokter semua. Yakin, Pak, antum jangan ngerokok, Pak. Jangan ngerokok, jangan minum alkohol. Jaga kehidupan yang sehat, yang nyaman. Habis isya tidur. Kemudian habis tidur bangun jam 2. Masya Allah, bangun tahajud. Hidup sehat, makan jangan berlemak-lemak. Masya Allah, makan bergizi. Ya, Pak, ya, saya kasih tahu, Pak. Bapak makan teratur dengan cara Nabi, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Oh, bercahaya wajah. Ujung-ujungnya mati juga, Pak. Iya kan? Tapi beda matinya orang mukmin, indah matinya. Ya. Mati dibandingkan matinya orang-orang kafir, Pak. Jadi hadirin sekalian, saya ingatkan nih, di dunia ini ada 2 perjuangan. Ada sekelompok orang yang sedang berjuang mati-matian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mati-matian berjuang sedang menuju neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala.
Ya Pak, antum jangan pikir orang-orang yang menentang Allah tidak susah payah. Itu Fir'aun nggak tidur dia Pak, habis korban harta, diri, tenaga, keringat, air mata, bahkan mati ditenggelamkan di Laut Merah. Tapi semua pengorbanan Fir'aun laknatullah alaih membawa dia ke dalam azab Allah selama-lamanya. Nabi Musa juga berkorban. Maka kita pulang perang Uhud, hadirin sekalian, Sayyidina Umar berjumpa dengan Abu Sufyan. Waktu itu belum masuk Islam. Dikatakan, "Ya Umar, kita tahu sekarang waktu perang Badar kami mati 70, sekarang perang Uhud kalian yang mati 70." Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Ente ini ngitungnya dari mana? Kok bisa tahu? Ini 70 masuk neraka, ini 70 masuk surga. Kok bisa tahu? Pilih. Mau susah-susah di sini, senang-senang di sana, atau senang-senang di sini, susah-susah di sana.